Ya, Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. ya. Itu pasti ajaran palsu. Nah, jadi Pak Tong mempunyai kesalahpahaman yang mengatakan bahwa gereja karismatik itu palsu sebab menganut teori kemakmuran. Nah, Pak Tong salah paham. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu. Ya, Apanya? karena Bagaimana dia maksudnya? mengajar manusia Ya. percaya untuk dapat uang. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu. Ya, Apanya? karena Bagaimana dia maksudnya? mengajar manusia Ya. percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Ya. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Ya. Itu pasti ajaran palsu. Nah, jadi Pak Tong mempunyai kesalahpahaman yang mengatakan bahwa gereja karismatik itu palsu sebab menganut teori kemakmuran. Nah, Pak Tong salah paham. Pak Tong harus paham bahwa tidak semua gereja karismatik menganut paham teori kemakmuran, di mana orang Kristen harus hidup kaya. Sebaliknya ada gereja-gereja karismatik yang menganut paham ajaran penderitaan, ajaran pikul salib. Nah, jadi harus dipisahkan pengertian Pak Tong antara gereja karismatik dengan gereja yang menganut teori kemakmuran, ya. Jadi harus dipisahkan antara gereja karismatik yang mempercayai manifestasi kuasa Roh Kudus berbeda dengan gereja yang menganut paham teori kemakmuran, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang Pak Tong serang adalah teori kemakmuran yang mengajarkan hidup dalam kelimpahan soal keuangan. Stop. Benarkah Pak Tong yang menentang hidup berkelimpahan? Jika kita lihat klip yang berikut ini, bagaimana dengan Pak Tong? Monggo kita lihat. Ya. Pak Tong pernah bercerita kepada saya bahwa ini banyak juga dibangun di museum. Pak Tong kumpulkan itu belinya mahal-mahal, benda-benda bersejarah itu, barang-barang seni mahal sekali. Dan saya tanya uangnya dari mana Pak Tong? Pak Tong katakan itu adalah karena Pak Tong adalah pembicara seminar internasional. Saya bicara di mana-mana. Ada orang yang memberikan honor untuk saya. Saya tidak pakai. Saya semua pakai untuk beli barang. Saya tidak Jadi pakai. tidak pikirkan Saya sendiri. pakai semua untuk Sehingga beli saya barang. boleh miskin, tapi pekerjaan Tuhan tidak boleh Otak miskin. iblis. Seperti apa miskinnya Pak? Miskinnya, saya tidak mempunyai mobil mewah. Saya tidak mempunyai barang mahal untuk sendiri. Tapi saya berani barang yang bermutu taruh di museum. Perhatikan ucapan Stephen Tong ini. Dia tidak membeli barang yang sama dengan barang orang lain, tetapi dia membeli barang-barang yang mahal juga. Kita lihat sendiri. Jadi pendeta sebaiknya jangan bicarakan jam yang mahal. Saya ATM ada, tapi saya akan simpan kalau besok saya Ya. CIT mau bangun, semua dijual untuk uang. Nah, Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu. Ya, Apanya? karena Bagaimana dia maksudnya? mengajar manusia Ya. percaya untuk dapat uang. Saudara-saudara, pendeta Stephen Tong ini memang adalah seorang oknum pendeta yang memang sudah kesurupan setan. Apa yang saya maksudkan bahwa pendeta Stephen Tong ini sudah kesurupan setan? Bertolak dari apa yang Yesus katakan bahwa iblis itu adalah bapak dari segala pendusta. Apakah dustanya itu dia ciptakan sendiri atau dia merupakan pembicara dari sang pendusta itu? Apa arti daripada pendusta itu adalah bagaimana suatu ucapan itu tidak benar, dan ketidakbenaran ucapan itu berakibat terbalik, berakibat melenceng, dan lebih bersifat buruk. Bersifat buruk yang menyebabkan objek yang disebut itu tidak pada posisi yang benar. Nah,
Ada beberapa poin yang saya kutip dari ucapan-ucapan Stephen Tong, sang pendeta yang kesurupan setan ini, adalah bahwa dia sampai masuk di dalam sebuah ucapan bahwa pendeta karismatik itu adalah hidup dalam zina, merampok uang jemaat, dan gereja palsu. Nah, ucapan seperti ini keluar dari mulut Stephen Tong ini jelas-jelas adalah ucapan yang penuh dengan dusta, penuh dengan tuduhan yang tidak berdasar. Sama halnya kalau saya mengatakan semua orang Cina adalah koruptor dan merusak NKRI. Itulah juga yang dikatakan oleh kadrun-kadrun itu. Nah, saudara-saudara, ketika dia berbicara karismatik, dia berbicara secara keseluruhan karismatik itu. Tetapi jikalau saudara melihat apa yang terjadi di antara gereja-gereja yang mengaku dirinya karismatik itu, tentu saja ada kasus di sana. Kasus yang disebabkan oleh oknum dengan segala keberadaannya. Tetapi demikian juga di Protestan, adalah kasus juga di mana seorang pendeta itu bisa dicabik-cabik jubahnya di atas mimbar. Ada juga kasus di Katolik, tetapi itu adalah kasus dari oknum pastor, di mana seorang pastor melakukan perbuatan yang tidak patut dengan biarawan. Tetapi tentu saja itu bukan persoalan yang menyeluruh dan yang membuat identitas Katolik sebagai gereja. Nah, saudara-saudara, tetapi itu tidak menggambarkan satu kesimpulan. Begitu burukkah Protestan dan begitu sesat? Begitu burukkah Katolik dan begitu sesat? Dan begitu burukkah karismatik dan begitu sesat? Ternyata kesimpulan saya yang sesat dan jelek dan buruk dan kesurupan setan dan mengajarkan ajaran-ajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Salah satu dari pendeta di Indonesia ini yang membesarkan dada dan mulutnya dan otaknya dan kepalanya adalah pendeta Stephen Tong ini. Saya bisa berdebat dengan siapapun soal ini jikalau topiknya adalah siapakah yang sesat, siapakah yang besar mulut, siapakah yang asal main tuduh. Semisal Stephen Tong menuduh karismatik itu mengajarkan persepuluhan. Lalu persepuluhan itu adalah ajaran yang mencari keuntungan sendiri oleh pribadi pendeta di karismatik. Nah, saya perlu sampaikan bahwa saya adalah gereja Pentakostal yang sedikit ada perbedaan dari karismatik. Tetapi saya juga menamakan diri saya sebagai seorang karismatik karena mengajarkan hubungan orang Kristen dan pelayan Kristen kepada karunia-karunia Roh Kudus. Tidak ada yang salah ketika kita mengikuti ajaran Yesus bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, bahwa kepadamu akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus itu sendiri. Itu kata Alkitab. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika ada oknum Pentakosta, karismatik, Protestan, Katolik sebagai oknum, mereka memiliki kasus yang bersifat pribadi di dalam penalarannya yang tidak tepat. Itu adalah urusan pribadi. Itu bukanlah urusan karismatik, bukan urusan Protestan, dan bukan juga urusan Katolik. Itu sekarang terbukti dari ucapan Stephen Tong. Itu adalah ternyata urusan nabi palsu Stephen Tong, bapak dari segala pendusta. Saudara-saudara yang kekasih, yang mau mencari Tuhan, bagi Anda yang mengikuti dan menyukai khotbah-khotbah Stephen Tong, Anda sebenarnya adalah orang-orang bodoh. Kalau saudara mempercaya ucapan Stephen Tong tentang karismatik, tentang HKBP, tentang yang lain-lainnya, betapa banyak ucapan Stephen Tong di sana yang melanggar etika seorang hamba Tuhan, apalagi budaya Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana dengan budaya Cina. Apakah itu memang patut? Saya terpaksa sekarang ini harus berbicara bagaimana bahasa-bahasa yang awam untuk menanggapi Stephen Tong yang mengaku dirinya sebagai seorang doktor ini. Bayangkan seorang doktor tidak bisa memilah suatu aliran gereja dengan suatu kasus yang didapati di dalam diri seorang oknum pelayan pada suatu organisasi gereja. Tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi pihak lain. Tetapi bahwa saya di sini telah menetapkan Stephen Tong sebagai nabi palsu dan utusan dari sang pendusta dengan menuduh semua karismatik
adalah gereja palsu. Itu adalah kata-kata dusta yang keluar dari setan. Sementara sebegitu banyak orang terlepas dari jeratan iblis, dari jeratan narkoba, dari jeratan dosa-dosa yang mengikat begitu lama. Mereka mengalaminya di gereja karismatik dan Pentakosta. Begitu banyak orang mengalami pertolongan Tuhan melalui gereja karismatik dan Pentakosta. Dan angka-angka di gereja lain, saya tidak akan menghakiminya. Mungkin lebih banyak persoalan lahir dan persoalan tradisi. Yang banyak terjadi, kelahiran baru yang bersifat murni sebagai panggilan Tuhan. Lebih banyak terjadi di karismatik. Tetapi kalau saya meyakini ini, saya tidak sedang menuduh gereja lain tidak mengalami itu. Nah, jadi berpikirnya adalah bagaimana kita bisa memilah sebuah komunitas terhadap kasus yang tidak mewakili identitas dari suatu aliran. Saya begitu sedih menyaksikan seorang pendeta doktor yang sama mutu dengan seorang yang tidak pernah melewati perjalanan kampung. Semua suku memiliki aktor-aktor yang baik di dalam berperilaku. Demikian juga sebagai pribadi, ada saja orang yang memiliki kekurangan. Demikianlah di dalam gereja-gereja dengan aliran-aliran yang berbeda itu. Saudara-saudara, satu hal yang mau saya sampaikan di sini, mengkritisi ucapan Stephen Tong waktu dia diskusi dengan seorang Renal Kasali. Dia mengatakan tentang bahasa roh, tentang yang lain-lain yang dia tidak bisa pertanggungjawabkan. Semisal ketika dia mengatakan bahwa apa yang tidak ada di Alkitab berarti sesat. Apa yang tidak ada di Alkitab berarti ajaran manusia. Lalu bagaimana dengan memerciki bayi? Adakah itu tertulis di Alkitab? Saya tidak melihat di Alkitab, di sepanjang kisah para rasul, sebagai perjalanan gereja, ada bayi dipercikin atau dilelerin dari tangan-tangan orang berdosa. Lalu kalau saya mencermati apa yang dikatakan Stephen Tong, bahwa apabila ada yang berbahasa roh, hendaklah 2 atau 3 orang saja, dan harus ada yang menafsirkannya. Nah sekarang itu terjadi nggak di gereja ini Stephen Tong? Adakah orang berbahasa roh lalu Anda menafsirkannya? Faktanya Anda tidak bisa membedakan bahasa roh itu antara bahasa roh yang satu dan bahasa roh yang lain. Bahwa ada bahasa roh yang bersifat rahasia, yang tidak mungkin bisa ditafsirkannya, karena bahasa roh tersebut menyangkut urusan orang percaya itu kepada Allah. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia di dalam bahasa roh itu. Tetapi bahasa roh yang bersifat nubuat itulah yang harus ditafsirkan. Karena bahasa roh yang bersifat nubuat itu adalah untuk membangun jemaat. Dan bahasa roh yang tidak perlu ditafsirkan itu adalah bahasa roh yang hanya membangun pribadi orang percaya. Bahasa roh yang harus ditafsirkan itu adalah bahasa roh yang bersifat nubuat karena ditetapkan untuk membangun jemaat. Tetapi ada bahasa roh yang bersifat rahasia untuk membangun iman seseorang. Untuk membangun iman pribadi seseorang saja. Dan disebut bahasa itu adalah dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia antara dirinya saja dengan Tuhan. Maka dia tidak mungkin ditafsirkan karena bersifat rahasia. Pikiran Stephen Tong dan pengikut-pengikutnya dan yang selaras dengan aliran dia ini memang tidak memahami. Waktu dia berbicara bahwa roh harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi apa yang dia ucapkan itu tidak terjadi juga di dalam gerejanya. Dia berbicara mengutip kata-kata Paulus tanpa dia mengerti sama sekali. Saudara-saudara, kita melihat kemunafikan Stephen Tong ini yang mempermasalahkan gereja karismatik karena mengajarkan orang untuk beriman kepada Tuhan. Tetapi ternyata ketika dia mempersalahkan persembahan persepuluhan, persembahan yang lain untuk menjadi kekayaan pendeta, lalu dia sendiri ternyata munafik. Di mana dia juga membeli barang-barang yang mahal. Apakah itu bukan wujud dari satu keadaan yang kaya? Jadi sudah jelas-jelas nampak kepalsuan dari pendeta Stephen Tong ini tidak bisa lagi dia tutupi. Bahwa saudara tidak sepakat dengan saya dan ada yang keberatan dengan pendapat saya, mari kita uji. Karena Stephen Tong berkata, segala sesuatu harus bisa diuji.